Ketahanan energi menjadi pilar penting bagi bangsa Indonesia. Pertamina sebagai salah satu BUMN tanah air memegang peran penting dalam hal ini. Hingga kini, Pertamina terus melangkah sebagai pilar utama dalam industri energi. Nike Widiawati, sosok orang nomor satu Pertamina, berhasil membawa perusahaan tersebut ke titik yang lebih tinggi. Di tangannya, Pertamina berhasil mencatat laba bersih tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Majalah bergengsi Forbes dan Fortune juga menempatkan Nike Widiawati dalam jajaran 100 wanita paling berpengaruh di dunia. Dalam Table Talk kali ini, saya akan berbincang lebih banyak kiprah beliau menakodai perusahaan energi yang konon lekat dengan dunia kerja pria. Halo Ibu Nike, apa kabar? Baik, Mbak Lia gimana? Sehat? Baik juga, Alhamdulillah, luar biasa Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama saya di Table Talk kali ini. Tentunya kalau kita ngobrol Table Talk, ada makanan spesial yang akan hadir Gitu ya? menemani kita. Wah, Iya. enak banget nih. Waduh, kita langsung hadirkan nih. Apa ini? Tentunya menunya Nusantara, Bu. Oh, Ini oke. dia menu Oke. pertama kita. Udah kebayang belum? nih, Bu? Gado-gado ya? Gado-gado. Gado-gado. Ibu punya Oke. makanan spesial favorit nggak untuk Nusantara? Kayak gado-gado ini salah satu kesukaan Iya, kan? saya kan orang Sunda. Orang Sunda kan katanya pemakan daun-daunan. Jadi Iya. pas sekali ini menunya. Menunya pas ya, makanan Bu, ya? sehat ya. Makanan sehat, oke. Harus banyak sayur kita supaya lebih sehat. Lebih sehat tentunya berhubungan dengan Ibu juga yang menjadi pimpinan tertinggi di perusahaan energi di Indonesia. Bu, gimana sih rasanya jadi seorang pimpinan tertinggi di perusahaan energi, dan apakah Ibu bisa memberikan pengalaman konkret bagaimana perempuan di Pertamina itu memberikan kontribusi yang besar? Iya, ini semuanya berjalan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa ada di posisi ini hari ini. Jadi semuanya berjalan seperti mengalir gitu saja. Karena saya start dari bawah juga kan, seorang engineer di lapangan gitu. Tapi kalau berada di antara bekerja di antara laki-laki, ya memang dari awal saya bekerjanya di bidang industri yang memang male dominated, jadi project kan. Jadi itu menjadi udah suatu tantangan tersendiri yang menurut saya banyak menariknya sih. Menariknya apa tuh, Bu? Kenapa Ibu sukanya justru yang didominasi oleh laki-laki begitu? Iya, pekerjaannya juga lebih menantang, ya. Karena kalau nggak ada tantangan kan juga kayak makan tanpa garam gitu. Oh gitu. Ya, plain gitu. Itu yang membuat kita jadi semangat tiap hari. Jadi ya saya suka tantangan sih. Suka tantangan. Oke, sambil kita coba coba mungkin ya. Oke, ayo kita coba. Ini gado-gadonya gado-gado cantik sih, ya kan? Karena ininya juga tuh semuanya serba spesial. Bumbu kacangnya enak. Gimana menurut Ibu? Enak, enak, enak. Ini tingkat kematangannya juga bagus. Jadi kan sayur tuh nggak boleh juga terlalu matang. Betul, jadi masih ada crunchy-nya gitu ya, Bu ya. Dan masih hijau warnanya karena kita makan bukan hanya sekedar rasa kan. Ini juga warna itu penting. Betul. Membuat kita tuh menjadi lebih gimana ya, appetite-nya itu jadi lebih meningkat gitu. Tuh lihat, ini ada merahnya, ada putihnya, Ada kuningnya hijau. juga. Cantik ya? Oke, Ibu kalau misalnya soal Pertamina tadi sendiri, bagaimana sih Pertamina itu memberikan sebuah peluang atau kepastian bahwa mereka yang perempuan itu memberikan kontribusi yang besar untuk perusahaan? Pada dasarnya kan laki-laki dan perempuan tuh memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama. Itu yang perlu dibangun dulu dari awal gitu ya, bahwa gender equality itu harus diterjemahkan dalam suatu kebijakan, dalam suatu keseharian. Jadi perempuan itu sebenarnya tidak perlu dapat karpet merah, ya, dapat kesetaraan, kesempatan yang sama, itu yang harus disampaikan.
dalam suatu affirmative policy. Gitu ya, sehingga semua pihak baik perempuan yang menjadi pekerja di sini maupun yang laki-laki, semua pekerja, semua level dari top manajemen sampai ke bawah memahami gitu ya, bahwa kesetaraan gender itu adalah hal yang baik untuk perusahaan karena menjadi lebih lengkap. Ini seperti sayur, kalau semua warnanya hijau kan nggak cantik. Iya betul. Ya, bahwa inclusivity salah satunya adalah dengan kesetaraan gender, itu hal yang harus kita jaga, pertahankan agar menjadi lengkap, menjadi sempurna gitu. Oleh karena itu bukan hanya dari sisi policy saja, tapi betul-betul kita berikan kesempatan. Malah di Pertamina ini ada komunitas perempuan, ya Pertiwi. Jadi ini kan perempuan Pertamina yang tangguh, inspiratif, yang berwibawa dan juga berintegritas. Jadi ini wadah yang memang kita canangkan. Tapi yang menarik, ini anggotanya bukan cuma perempuan loh. Pertiwi. Iya. Tapi anggotanya bukan cuma perempuan. Iya, jadi ada pekerja laki-laki juga. Karena kan sebetulnya mengenai kesetaraan itu kan harus dari kedua pihak dong bisa. Yang satu menerima, yang satunya membuktikan bahwa bisa setara. Jadi ini ya itu menarik karena ada anggota-anggotanya juga yang pekerja laki-laki di sini. Programnya ada banyak, tapi itulah kita berikan peluang itu, kita berikan kebebasan itu, dan semuanya berjalan dengan kompetisi yang fair tentunya, karena profesionalitas kan itu yang harus di atas segalanya gitu ya. Tapi kita persiapkan betul. Dan di level holding kan dari sekarang kan ada 7 ya. Direksi di holding, 2 direksinya kan perempuan. Dan di subholding juga ada direksi perempuan. Yang di BOD-1 itu juga kita jaga, dan ada targetnya dari Pak Menteri Erick Thohir. Iya, targetnya itu kan awalnya kita dikasih target 15%, 20%. Tahun ini 2 tahun ke depan ini harus 25%. Di Pertamina tuh hampir 20% lah sekarang. Jadi kita masih punya PR untuk meningkatkan lagi, tapi kembali lagi kan harus kita prepare semuanya supaya betul-betul siap. Jadi yang duduk tuh memang orang yang memang layak di situ, dia profesional, berintegritas, dan ya tangguh. Artinya tidak hanya memenuhi kriteria sebagai perempuan saja, tapi benar-benar bisa bersaing begitu. Betul. Ya Bu ya? Ya itulah kebijakan-kebijakan yang tadi kita sebut affirmative policy, dan juga komunitas Pertiwi ini yang membantu menyiapkan agar kuota itu bisa terpenuhi dengan tetap menjaga semua prosedur, kualitas, integritas itu tetap kita jaga gitu. Bu punya cerita nggak Bu terkait dengan mungkin perempuan di Pertamina yang secara konkret memberikan kontribusi yang besar terhadap Pertamina tentu? Banyak. Kan Bisa Pertamina cerita salah ini, satunya? ya Pertamina ini kan mempunyai bisnis dari hulu ke hilir. Yang semua tantangannya ini sama-sama sama-sama berat ya. Kalau seperti di hulu itu kan ada yang di offshore, di lapangan itu yang harus sekian bulan tidak pulang gitu ya. Kalaupun yang punya keluarga mungkin tidak bisa setiap saat gitu, jadi harus berpisah. Jadi itu hal yang kita coba support. Tentu itu semua kan perusahaan harus menyiapkan sistem dan support yang bisa membuat pekerja wanita ini nyaman. Juga ada kalau di pemasaran, di hilir, kan di seluruh penjuru negeri. Ada yang di pulau-pulau terpencil, di daerah, di Papua, di mana ini kita harus siapkan itu semua. Kalau diambil contoh ya, ada kita ini kan sekarang penghasil minyak terbesar, minyak mentah terbesar itu Rokan ya, di Blok Rokan yang kita sudah alih kelola, yang sebelumnya kan dikelola oleh asing. Dan ini yang saya senang sekali, jadi dikelola semuanya oleh putra-putri Indonesia, udah terbaik, dan karena ini sumbernya udah kita sebut mature ya udah sekian puluh tahun gitu, sehingga ini harus menggunakan teknologi-teknologi yang terkini, teknologi yang terbaru untuk meningkatkan produksinya. Jadi di dalam ini kita menggunakan teknologi yang kita sebut unconventional drilling untuk bisa ngebor sampai ke kedalaman 3 kali lipat lebih dalam dari yang biasanya. Nah ini yang di lapangan nih para pertiwi kita, para pekerja perempuan. Tentu ada peran juga dari perempuan di sana. Iya, dan dia hadir di situ memanage semuanya, menjadi leader di lapangan gitu.
juga ada yang di tengah laut, di offshore, di hulu itu. Jadi hampir menyeluruh begitu Iya, ya di Pertamina. jadi di situ Pertiwi juga ya di sana, Baik. stay di kapal, bekerja di tengah lautan, Baik. berbulan-bulan di situ gitu. Kita akan dengar lagi ceritanya lebih lanjut, tentunya kita masih di Table Talk. Sambil kita cicip-cicip lagi, Cicip Bu. lagi ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke. Ini Table Talk, tadi kita sudah ngabisin gado-gadonya tadi yang Enak banget cantik ya. banget. Enak ya Bu ya? Enak. Ini masih ada menu Nusantara lainnya. Oke. Saya dapat bocoran, Bu Nike suka banget sama menu yang ini. Bener nggak nih kira-kira? Terima kasih Pak. Nah, Tutuk ini oncom. dia, terima kasih. Oh, wow. Langsung tahu Bu tuh. Iya, tutuk oncom ini. Ibu Ya, kesukaan emang saya. bener suka tutuk oncom? Iya, ini makanan dari daerah kelahiran saya, Tasikmalaya. Tasikmalaya. Jadi setiap hari makan tutuk oncom atau gimana? Enggak, tapi saya kan tidak terlalu banyak makan nasi kan. Oke. Tetapi kalau tutuk oncom enggak bisa nolak. Nggak bisa nolak. Oke, langsung mungkin ya Kita Bu coba ya. dicoba tutuk Ini tutuk oncomnya. oncomnya juga tutuk oncom cantik ini. Lengkap nih, ada kerupuknya juga. Ini ada ayamnya ini kesukaan juga. Ini ikan jambal roti. Ini digoreng jambal kering. roti kesukaannya Ibu Iya, juga. Jadi iya. yang satu ini nggak mungkin bisa ditolak dong. Enggak Bu, mungkin ya. saya tolak. Ini harus kita makan. Kenapa Bu tuh ceritanya suka banget sama tutuk oncom? Rasanya atau apanya gitu? Iya, kan ini unik ya. Tidak semua daerah itu punya oncom. Dan oncom di Tasik itu kan khas. Terus ini kalau saya lihat ada kayak bubuk rengginangnya ya. Tasik juga kan khasnya juga rengginang kan. Jadi Makanya ini emang khas mengingatkan banget, Bu. mengingatkan masa kecil aja gitu. Kalau pulang ke Tasik pasti cari tutuk oncom. Tapi biasanya Ibu kalau makan tutuk oncom masakan sendiri atau ada masakan? Ada di sana yang jual tutuk oncom dari dulu tuh ya ada di situ. Jadi selalu kalau masak sendiri belum tentu enak sih. Oke, Jadi kita serahkan ke ahlinya aja. langganan di Tasik. Ada langganan yang memang ahli membuat tutuk oncom, kita datang aja ke situ, udah pasti enak. Kalau Ibu lebih ahlinya mungkin menangani Pertamina. Tapi sekali lagi ini perusahaan yang didominasi oleh laki-laki begitu ya, kita tahu semuanya Bu ya. Tapi bagaimana sih kebijakan dari Pertamina sendiri, Ibu sendiri dari perempuan, Sri Kandi dari Pertamina begitu, membuat kebijakan yang inklusif begitu? Ya ini ya alhamdulillah sekarang kan juga berbeda mungkin ya dengan dulu. Sekarang kan lebih terbuka semuanya. Walaupun secara culture, kalau kita lihat di daerah, masih ada culture-culture yang sampai menghambat perempuan itu untuk terus naik ke level tertentu atau bekerja di bidang yang tidak biasa gitu ya. Tetapi kalau sekarang kita lihat, semua sektor, termasuk energi yang selama ini kan didominasi oleh laki-laki. Banyaknya laki-laki. Iya kan? Orang suka heran tuh kalau misalnya bukan ada laki-laki di sana Bu. Iya, iya. Tapi sebetulnya kembali lagi kalau diberikan kesempatan, perempuan tuh nggak ada yang nggak bisa. Bisa dilakukan. Dan memang itu awalnya dengan membuka dari sisi kitanya sendiri, dari perempuan itu sendiri. Jadi harus membuka diri, yakin bahwa bisa. Jadi kita harus unlock gitu our potential. Dan itu yang membuat kemudian bisa cepat kita beradaptasi, belajar. Tapi kalau dari awalnya kita sendiri nggak yakin, kita ngelok gitu, perempuan hanya bisa ini, itu yang juga menjadi penghambat. Nah ini yang dengan adanya policy-policy dan juga pengakuan yang secara real kita sampaikan dan kita buktikan kepada para pekerja, dan juga message-nya langsung ini disampaikan juga ketika ada rapat-rapat gitu ya, bahwa kita mendorong untuk yang misalnya subholding yang belum ada board of director-nya perempuan, kita challenge. Oh begitu. Masa sih nggak ada? Ayo coba dilihat lagi, kalau memang ada yang perlu diisi misalnya kompetensinya, ayo kita lakukan pengembangan secara spesifik supaya siap. Jadi kita saling mengingatkan, saling mensupport agar target yang tadi itu tercapai, tapi bukan hanya sekedar mencapai target saja, caranya juga harus benar, kita siapkan dengan benar. Jadi itu sebetulnya kalau kita semua sepakat, kita semua kemudian bisa kompak menjalankannya, nggak ada yang mustahil.
Untuk di level tertinggi sendiri seperti apa Bu Pertamina? Apakah bagaimana cara mendorong supaya ini kebijakan-kebijakan yang diambil ini memang juga baik untuk level yang atas begitu Bu? Iya, itu semua kan harus Perempuan. dipersiapkan dari bawah. Kan tidak bisa langsung tiba-tiba kita berharap di level atas beberapa jumlah perempuannya meningkat. Kan nggak bisa begitu. Kita harus siapkan dari awal, dari mulai rekrutmen, kita juga harus lihat komposisinya. Kemudian pada saat pengembangan, itu juga harus kita lihat juga. Jadi ada mekanisme di Pertiwi tadi, komunitas tadi, ada satu programnya program pengembangan ya, dengan coaching, mentoring. Kita berikan juga ada satu program Women Leadership Acceleration Program. Jadi kita berikan itu acceleration program untuk menyiapkan, dan kita harus pastikan juga bahwa ketika mereka bekerja dan juga melakukan itu semua, masalah kan di perempuan tuh dia multitasking ya. Ya, betul. Jadi ada juga di rumah tangga yang tetap sebagai istri dan ibu ini harus dijalankan. Jadi kita harus support itu juga. Dan dia ketika bekerja di lapangan dia harus nyaman juga. Makanya kita ada respectful workplace policy. Jadi bullying apapun ini kita tidak tolerir. Dan kita beberapa kali memecat orang karena melakukan itu. Ya, jadi maksudnya karyawan laki-laki yang tidak menghargai teman atau si pekerja perempuan ini, kita berikan tindakan tegas karena kita tidak mentolerir itu semua. Artinya salah satu kebijakan yang diterapkan di sini adalah lingkungan kerja yang sangat nyaman untuk perempuan, Betul, gitu ya Bu? betul. Dan kita juga selain itu memfasilitasi agar misalnya nih ini kan masih menyusui, kita berikan ada ruang laktasi karena itu adalah hak dari anak. Jadi kita tidak boleh juga kan membuat hak si anak ini kemudian jadi tidak ada gitu karena ibunya bekerja. Jadi kita pikirkan itu semua. Selain itu kita juga buka wawasan mereka karena si Pertiwi ini juga mempunyai program benchmark dan juga kerjasama dengan USAID, kerjasama dengan komunitas global lainnya, sehingga juga meningkatkan wawasan, meningkatkan rasa percaya diri. Jadi kita coba lihat dari semua aspek, dari sisi pengembangan kompetensinya, dari sisi kenyamanan supaya tetap merasa aman bekerja dimanapun di antara laki-laki gitu ya. Kemudian urusan dia sebagai seorang ibu, anak-anaknya tetap mendapat haknya, contohnya untuk menyusui dan sebagainya, dan juga diberikan wawasan yang lebih dengan melakukan benchmark dan kerjasama dengan global community lainnya gitu. Karena Ibu sendiri sebagai perempuan mengalami itu semua dari bawah ya Bu ya? Iya, dan kalau itu support itu tidak diberikan oleh perusahaan, memang kita struggling, bisa sih, tetapi kan jadi kayak itu dihadapin sendirian gitu. Nah ini kan tidak boleh seperti itu, karena kita tahu bahwa seorang perempuan walaupun harus berkarir, tidak boleh juga melupakan kodratnya sebagai istri, sebagai ibu harus tetap dijalankan gitu. Baik. Jadi kita membantu untuk itu. Baik, terima kasih Ibu. Kita masih akan nyicip-nyicip Ini, lagi nih kita coba untuk oncomnya. Enak nih. Saya masih punya banyak pertanyaan ya Bu ya. Oh gitu ya? Mau Sambil welcome. makan mungkin ya. Silakan. Table Talk masih akan kembali setelah jeda berikut. Bu, ini ada yang unik lagi nih. Kita bakal ada menu penutupnya. Penutup ya. dessert kali ya. Kita sebutnya. bagus sih. Ini Enak. jus kedondong Bu. Terus terang saya ini baru pertama Baru kali. ya? Kita Enak coba. loh, saya suka. Segar kan? Segar kan? Ini kesukaan Ibu juga. Jadi tadi kan kita sudah makan, ada protein kan, ada lemak-lemaknya karena ayamnya ada kulitnya gitu ya. Terus makan nasi, ini membuat kita jadi lebih segar aja. Kan? Ini rasanya jujur unik Unik ya? banget karena ada asemnya, Ada asinnya dari ada dalam. asinnya juga ya. Ini enak. Terus ini Iya, bagus kan? apa namanya Nah, straw-nya Mm-mm. pakai yang alami juga. Supaya nggak pakai plastik, karena kan lebih baik untuk lingkungan. Bu Nika sendiri di Pertamina menerapkan kepemimpinan yang seperti apa sih Bu? Saya tuh bangga sekali jadi perempuan, bangga lagi sebagai seorang ibu. Jadi kalau saya coba summary-kan gitu ya, apa yang dilakukan nih sebagai pemimpin itu sebenarnya sama aja seperti seorang ibu mengelola
keluarga. Saya kasih singkatannya tuh mother. Ada 6 aspek berarti ya. Dan itu yang dilakukan oleh ibu-ibu di rumah. Ya, yang pertama itu adalah mentor. Sebagai seorang pemimpin, sama seperti ibu, kitanya harus jadi mentor kan. Karena kita kan harus menyiapkan leader-leader berikutnya, pengganti kita. Jadi kita harus menjadi mentor bagi tim kita yang bisa mengarahkan, menjelaskan, men-challenge supaya memahami apa konteks pekerjaan dan juga meningkatkan kemampuannya. Kita challenge terus, gitu ya. kita challenge terus, tapi ya kita namanya juga seorang mentor. Itulah yang dilakukan. Itu yang pertama, mentor, M-nya kan. Nah kemudian O-nya adalah objektif. Seorang ibu tuh anak itu walaupun lahir dari rahim yang sama bisa beda-beda ya. Betul. Ya kan? Ada kelebihannya, ada juga yang masih harus diimprove. Tapi kita tidak boleh kemudian menyamaratakan semuanya. Kita harus lihat apa kelebihannya dan anak ini harus tahu kan bahwa dia punya kelebihan apa dan apa yang perlu diimprove. Jadi untuk masing-masing kita harus objektif. O-nya tuh mother, mentor, O-nya objektif. Jadi kan seorang ibu tuh anaknya beda-beda, tapi cintanya utuh ya untuk masing-masing gitu. Ibu yang paling tahu gitu. Iya, jadi 100% buat si A juga, si B juga 100%, jadi nggak bisa kemudian kita bilang, oh lebih sayang sama si A, si B nggak bisa. Walaupun itu beda-beda. Jadi keunikan, keberagaman itu nggak apa-apa, itu malah bagus. Bagi di keluarga juga iya, di perusahaan juga iya. Jadi kita melihat objektif aja, apa yang bagus kita acknowledge, yang masih ini ya tadi sebagai mentor kita tingkatkan. Yang berikutnya adalah trustworthy. Karena untuk menjadi tim, untuk menjadi seorang ibu, yang pertama itu harus saling percaya kan. Ya, bahwa saya memimpin di sini, ya tim harus percaya bahwa saya melakukan yang terbaik untuk perusahaan, bukan untuk kepentingan sendiri. Demikian juga saya harus percaya dengan tim saya, bahwa tim memiliki maksud yang sama, yang ketika kita arahkan visinya harus ke sana, ayo kita bersama-sama ke sana, saling mensupport. Jadi kita saling respect tuh jangan sampai kemudian satu sama lain persaingan yang secara positif nggak apa-apa, tapi jangan kemudian kita compete each other yang akhirnya saling menjatuhkan. Jadi kita harus melihatnya kita ini adalah completing each other. Ya, jadi kita saling menyempurnakan. Karena itu tadi, ini kalau kita puzzle deh, kan masing-masing punya peran. Satu aja nggak ada kan nggak jadi ini puzzle ya. Jadi kita harus percaya bahwa ini semua adalah yang terbaik untuk semuanya dan untuk perusahaan juga untuk negara. Trustworthy. Yang berikutnya adalah helpful. Ya, apapun tim kita, mau level apapun, kita ini harus siap memberikan support. Makanya kalau saya bicara dengan tim, kan kita kasih target. Targetnya ini, pekerjaannya ini, bla bla bla. Di akhirnya ditanya, support apa yang diperlukan. Karena kita dengan membantu mereka, itu kan juga sebetulnya mereka akan membantu kita mencapai tujuan yang sudah kita canangkan. Jadi helpful, harus selalu peduli juga. Betul, dan tim seperti juga anak kita, jangan merasa takut untuk bicara, minta tolong, minta support. Jadi kita bangun itu, karena kita juga bisa minta, kita selalu minta support dari bawah. Nah, bawah juga harus selalu begitu, jadi helpful. Sebagai seorang pemimpin harus selalu helpful. Mother, helpful, encouraging. Jadi kita harus selalu menjadi energi. Jadi pas banget tuh ininya Pertamina ya. Ya, sebelum kita memberikan energi untuk bangsa ini, untuk masyarakat, sebagai pemimpin saya harus bisa mengenergizing semua tim di bawah. Agar ya kadang-kadang namanya juga lelah, capek dan sebagainya, itu semangat turun. Sebagai pemimpin kita harus bisa mengenergize tim di bawah dalam kondisi terberat apapun, khususnya ketika ada masalah, ada badai. Itulah yang harus selalu kita bisa menjadi mencharge gitu ya, energinya agar selalu full. Apalagi bagi Pertamina kan, kita nggak boleh berhenti nih menyediakan energi untuk seluruh negeri. Jadi kalau tim kitanya itu kemudian loyo, lah bagaimana? Jadi ya diperlihatkan, dibuktikan, dikasih contoh bahwa kita nih sebagai pemimpin harus selalu full of energy agar kita bisa mengenergizing tim kita gitu. Nah, yang terakhir adalah responsible. Sebagai apapun kita di sini, pemimpin, nah ibu juga di rumah mengajarkan tentang arti tanggung jawab. Sekecil apapun skop kita, ya kita harus tanggung jawab dalam skop kita. Dan tentu itu harus dikasih contoh juga, dibuktikan.
karena kan kita harus lead by example. Baik Bu, satu pertanyaan terakhir Bu. Tadi kita sudah ngomongin dari Pertaminanya di dalamnya gitu. Bagaimana perannya terhadap sosial di luar Bu? Bagaimana Ibu menjelaskan ini? Pertamina ini kan BUMN ya. BUMN itu bukan hanya sekedar mengejar keuntungan semata. Berdasarkan undang-undang BUMN ini juga jelas ada tugas-tugas lain yang harus dijalankan. Salah satunya adalah membina UMKM. Karena Indonesia ini unik, yang membuat kita ini kuat secara pertumbuhan ekonomi ketika krisis terjadi, ketika kemarin yang kedua adalah waktu krisis 98 kita juga relatif stabil ya, karena grassroots kita tuh dari sisi UMKM ini kuat. Ketika pandemi COVID kemarin, itu juga kan tetap berjalan. Karena lebih dari 90% tenaga kerja, penciptaan tenaga kerja itu sebenarnya dari UMKM. Jadi ketika global crisis, Indonesia itu mesti stable. Oleh karena itu ketika kita sebagai BUMN, maka juga harus memberikan porsi yang lebih untuk ini. Dan khusus untuk yang UMKM ini, kita juga, saya nih, kan harus ada affirmative policy juga, bagaimana meningkatkan jumlah UMKM perempuan. Gitu. Karena kalau perempuan ini menjadi pengusaha kecil gitu ya, itu otomatis anak-anaknya itu akan dididik tentang kemandirian, tentang tanggung jawab, ya, tentang kreativitas. Jadi ini sekarang ada 22.000 UMKM perempuan di bawah binaannya Pertamina, dan terus akan kita tingkatkan lagi supaya lebih naik kelas. Karena UMKM di kita kan ada naik kelas nih, ada go modern, go digital, kemudian go global. Jadi ini yang terus kita inikan. Dan untuk Pertamina juga punya program namanya Desa Energi Berdikari, bagaimana desa-desa itu kemudian dia mandiri secara energi supply-nya berdasarkan potensi yang ada, dan ini sebagian besar melibatkan perempuan juga di sana. Jadi harus ada memang, bukan hanya untuk kesetaraan gender di Pertamina, tapi juga bagaimana kita berperan untuk yang di luar, agar Indonesia dengan inclusivity ini akan lebih baik gitu ya. Karena kita semua yakin bahwa inclusivity memberikan warna yang lebih beragam, sehingga pada saat kita menyelesaikan suatu masalah, mengidentifikasi, itu bisa melihat dari seluruh perspektif, sehingga lebih holistik dan solusinya akan lebih efektif gitu. Dan juga lebih masif begitu hasilnya ya, Betul. dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Luar biasa, Bu Nike, bincang-bincang kita ditutup dengan jus kedondong. Kali ini semoga tentunya perbincangan kita ini bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya di Table Talk kali ini. Saya Lianita Ruhyat, kita ketemu di Table Talk selanjutnya.